Fahmi hanya 1 malam di Padang. Keesokan harinya dia sudah harus balik ke Jakarta. Kata perpisahan sudah pasti di depan mata bagi Fahmi dan Una. Sebelum lanjut ke beritanya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga cepat sembuh. Jika keluarganya yang sakit semoga juga cepat sembuh. Yang sedang punya masalah semoga cepat menemukan jalan keluarnya. Dan kalian semua semoga selalu bahagia. Dan bisa bekerja dengan semestinya dan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik. Agar kalian tidak ketinggalan berita soal Fahmi dengan Una, mari dukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya. Kalian jangan pernah takut ketinggalan berita soal hubungan Fahmi dengan Una. Insya Allah channel ini akan selalu update dengan pemberitaan keduanya. Dan semoga kalian bisa senang dan juga punya informasi yang akurat dan terpercaya soal hubungan Una dengan Fahmi. Selamat mendengarkan dan tonton sampai akhir agar kalian tidak salah paham dan utuh dalam menerima informasi soal Una dengan Fahmi. Fahmi ke Padang sesungguhnya hanya menyempatkan diri dengan berjibunnya jadwal yang dia miliki. Dia ke Padang hanya punya waktu 1 hari 1 malam. Keesokan harinya dia sudah harus balik lagi ke Jakarta. Di ibu kota itu jadwalnya sudah ada dan ditunggu dengan segala aktivitasnya yang cukup padat tentunya. Makanya Fahmi tidak bisa memenuhi harapan orang tua Una untuk tinggal lebih lama lagi di Padang. Fahmi tentunya menjelaskan secara detail bahwa dia masih harus segera balik lagi ke Jakarta. Dengan segala kesibukan tersebut tentunya mamanya Una bisa memahami atas keputusan Fahmi untuk segera balik ke Jakarta. Sebagai orang tua Una tentunya beliau merasa sangat kasihan kepada Fahmi karena datang dari jauh hanya dengan waktu yang teramat singkat sekali. Makanya beliau menyediakan beraneka ragam makanan yang disuguhkan kepada Fahmi. Beliau tentunya tidak ingin mengecewakan Fahmi sebagai tamu sekaligus sebagai orang yang spesial. Makanya segala urusan dapur pastinya sudah memasak masakan yang paling enak dan lezat. Agar Fahmi merasa enak makannya dan puas dengan hidangan yang ada. Dengan penyambutan yang luar biasa itu, Fahmi sebagai tamu di sana tentunya merasa sangat bahagia sekali karena diterima dengan senang hati oleh keluarga Una. Fahmi bahkan di beberapa part terlihat sangat gugup dan canggung. Hal itu ekspresi yang biasa sesungguhnya karena memang Fahmi sadar bahwa dia sedang bercengkrama dengan calon mertua. Apalagi si calon mertua itu sangat baik sekali. Maka hal itu bisa saja menambah Fahmi semakin mati gaya. Dengan waktu yang cukup singkat itu sesungguhnya disayangkan sekali oleh orang tua Una. Bahkan mereka masih ingin mengajak Fahmi jalan-jalan mengelilingi beberapa tempat yang eksotis nan historis. Tapi sayang sejuta sayang, keinginan orang tua Una itu masih harus ditunda lagi. Mungkin planning itu bisa terlaksana ketika Fahmi kembali lagi ke Padang. Di kesempatan yang kedua itu bisa dimanfaatkan untuk jalan-jalan dan mencicipi kuliner khas Padang. Pastinya kesempatan yang kedua jika datang pasti bakal bisa banyak mengeksplor wisata yang ada di Padang. Dan Fahmi tentunya bakal semakin cinta pada Padang beserta isi-isinya. Wow, amazing sekali kedengarannya. Semoga saja waktu yang kedua itu bakal segera datang dan kita semua sebagai fansnya Fahmi dengan Una bisa sabar dan sabar. Una tentunya sudah tahu bahwa Fahmi hanya punya waktu yang teramat sangat singkat sekali di Padang. Karena tanpa kita diberitahu oleh Fahmi dengan Una, pastinya kedua sejoli ini menjalin komunikasi lewat media sosial zaman ini. Maka dengan mudah sekali menjalin komunikasi ketika jarak yang memisahkannya. Una pastinya tahu soal ini. Namun pertemuan harus terwujud meskipun waktunya hanya sebentar saja. Karena obatnya rindu hanya pertemuan. Tak ada obat yang lebih ampuh daripada pertemuan bagi sang perindu. Makanya jangan heran ketika Kois sedang rindu pada yang namanya Laila. Kois sampai seperti orang gila. Iya itu karena rindu obatnya hanya pertemuan. Ketika Fahmi datang dua pasang mata saling tatap-tatapan maka pastinya ada getaran cinta dari hati ke hati. Karena biasanya virtual kini sudah berada di depan mata. Maka pasti berbeda perasaan yang muncul. Lebih enak dan lebih nikmat. Baik mau diakui ataupun tidak. Ketika Fahmi mau balik ke Jakarta Una ikut mengantarkannya. Sebagai tuan rumah di Padang maka sikap Una itu sudah sangat wajar sekali. Dia menyempatkan diri untuk meluangkan waktunya mengantarkan sang pujaan hatinya ke bandara. Dengan baju yang pastinya serba baru dia kenakan ke bandara agar terlihat cantik nan menawan di mata Fahmi. Ketika kata perpisahan sudah ada di depan mata maka kata kesedihan sudah pasti ada di sampingnya. Karena perpisahan adalah musuh utama dalam dunia percintaan. Tak ada satupun pecinta yang mengharap perpisahan dengan yang dicinta.
Fahmi sudah check out dari hotel beserta tim YouTube-nya. Semua yang bawa sudah dibawa keluar. Fahmi beserta teman-temannya mau menuju ke bandara. Ternyata Una mengantarkan Fahmi ke bandara. Dan disinilah banjir air mata itu terjadi. Sebelum sampai ke bandara, Una mengajak Fahmi untuk mampir dulu makan dan beli-beli beberapa pakaian. Fahmi mengiyakan apa yang dipinta oleh Una. Di perjalanan menuju bandara, kedua sejoli ini sangat sumringah sekali. Namun tiba-tiba Fahmi keceplosan mengatakan bahwa dia bahagia karena sudah mau balik lagi ke Jakarta. Dengan spontan Una mempertanyakan ekspresi Fahmi tersebut. Dengan tegas Fahmi menjelaskan sesungguhnya dia juga sedih secara perasaan karena mau jauhan lagi dengan Una. Di sisi lain dia sudah pasti bahagia karena bakal bertemu dengan teman dan keluarganya di Jakarta. Waktu terus berjalan dan perpisahan semakin dekat. Mau tidak mau dua sejoli ini harus berpisah jarak antara Padang Jakarta. Tiba-tiba tim YouTube-nya Fahmi bertanya apa yang sedang Una rasakan. Una langsung menangis dan mengatakan bahwa dia tidak kuat dengan keadaan seperti itu. Artinya dia sedih banget dengan yang namanya perpisahan. Apalagi Fahmi hanya 1 hari 1 malam di Padang. Kebersamaan keduanya sangat singkat sekali karena Fahmi tidurnya bukan menginap di rumahnya Una tetapi di hotel. Jadi sungguh-sungguh amat sangat singkat sekali. Sampai di sini dulu berita Una dengan Fahmi, semoga kalian semua terhibur dan selalu tersenyum dan bahagia selalu. Bye-bye.